Kejaksaan Negeri Pelalawan menetapkan satu orang tersangka dalam penyidikan perkara dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum pegawai negeri sipil di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan kepada 35 orang, yang dijanjikan akan menerima surat keputusan SK sebagai tenaga honorer di pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan, kepada awak media, Rabu tanggal 14 Agustus tahun 2024, sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan Ajrizal SH, MH menjelaskan modus operandi yang dilakukan, yaitu dengan meminta sejumlah uang kepada para saksi dengan nominal yang bervariasi, dengan mengiming-imingi akan mendapatkan SK tenaga honorer di Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, ujar Azrijal. Sementara itu kata Azrijal, berdasarkan dua alat bukti, penyidik pada Kejaksaan Negeri Pelalawan telah menetapkan J sebagai tersangka, dan telah dilakukan penahanan di Rutan Pekanbaru terhitung mulai tanggal 14 Agustus tahun 2024 sampai tanggal 2 September tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semua. Baik teman-teman rekan semua, pada hari ini Rabu tanggal 14 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan nomor PIN 293 tanggal 2 Juli 2024 melakukan penyidikan mulai dari 2 Juli. Kemudian atas penyidikan tersebut telah diperiksa saksi 32 orang saksi, kemudian ahli pidana, kemudian telah dilakukan penyitaan secara sah dan patut 35 dokumen yang terkait dengan perkara. Kemudian adanya diperoleh fakta adanya pungutan lebih kurang senilai 215 juta sampai dengan hari ini, yang mana dilakukan oleh saudara J selaku PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, yang mana setelah dilakukan gelar perkara pada hari ini dengan mengumpulkan alat bukti minimal 2 alat bukti sampai tidak ada keterangan saksi, surat dan ahli. Kemudian tim penyidik berpendapat bahwa sudah cukup bukti untuk menetapkan tersangka J sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 11 Undang-Undang Nomor 3199 sebagaimana diubah Undang-Undang 20 Tahun 2001 atau Undang-Undang atau pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 3199 sebagaimana diubah pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dan tim penyidik berpendapat terhadap tersangka dilakukan penahanan rutan mulai pada hari ini di Rutan Pekanbaru sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan 2 September 2024 selama 20 hari ke depan. Adapun modus operandi daripada tersangka dengan jabatannya selaku PNS di Dinas Pendidikan dan juga seorang tenaga guru, ya, meminta sejumlah uang ke beberapa orang yang dijanjikan akan mendapatkan, pada singkatnya mendapatkan SK honor di beberapa sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan. Adapun yang diterima oleh tersangka baik langsung maupun melalui orang lain yang atas perintah ataupun atas kehendak daripada tersangka bervariasi jumlahnya mulai dari angka 5 juta sampai dengan 10 juta, sehingga total itu yang sampai dengan saat ini penyidikan itu berjumlah 215 juta.
Tapi ini kalau mau menanyakan pendidikan berlangsung, ada lebih kurang 33 orang yang menjadi korbannya, sehingga total itu diperkirakan lebih kurang 400 juta yang tersangka minta dengan mengiming-imingkan adanya SK honor di lingkungan sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Pelawan. Dan satu lagi, bahwa tersangka ini mengatakan bahwa akan bisa mengurus SK tersebut dengan catatan harus memberikan sejumlah uang. Apabila tidak memberikan sejumlah uang, SK tidak dapat. Jadi ada di sini kehendak unsur pemaksaan secara halus maupun secara kasar daripada tersangka. Mungkin adapun ancaman pidananya pasal 11 minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun, pasal 12E minimal 4 tahun, paling lama 20 tahun, subsidiar denda 200 juta. Mungkin itu yang kami sampaikan. Ada tersangka barunya nanti Kak? Ada sangkut pautnya dengan kepala dinas atau kepala bidangnya? Sampai dengan saat ini penyidik baru menetapkan 1 orang tersangka terhadap tersangka J. Apabila nanti ditemukan bukti atau alat bukti yang mengarah adanya peranan atau turut serta kehendak yang sama daripada orang lain, tidak tertutup kemungkinan akan kita kembangkan. Uang yang diterimanya untuk apa tuh, Komandan? Uang itu untuk paya-paya atau untuk beli rumah tanah? Yang pada saat ini fakta yang ditemukan oleh penyidik, uang diterima itu untuk kepentingan pribadi daripada yang bersangkutan. Izin Bang, di sini kan termasuk dalam kasus tipikor ya. Ya. Artinya ada penerima dan pemberi. Untuk pemberi sendiri gimana Bang? Perlu kita ketahui bahwa yang kami sangkakan itulah pasal 11 yang unsurnya pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji pada diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubung dengan jabatannya, yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji ada hubungan dengan jabatannya. Jadi para korban ini memberikan karena diiming-iming ada dapat SK dengan dia posisi sebagai PNS dan mengaku sebagai orang dekat dengan para petinggi-petinggi yang bisa mengeluarkan SK tersebut. Dengan janji itu makanya korban-korban ini mau menyerahkan uang kepada tersangka. Kemudian kita alternatifkan pasal 12E dengan uraian unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara menghukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengejar sesuatu bagi dirinya sendiri. Jadi seperti uraikan tadi ini, tersangka ini murni meminta uang itu untuk kepentingan pribadinya dengan menakut-nakuti, dengan mengiming-imingkan adanya SK. Kalau tidak diberikan uang, SK tidak terima. Padahal SK itu tidak pernah ada. Itu. Jadi di sini penekanan ada unsur pemaksaan daripada tersangka. Jadi yang kami sangkakan pasal 11 dan pasal 12E. Apakah sudah ada pengembalian uang dari tersangka? Sampai dengan saat sekarang tersangka belum berniat baik untuk mengembalikan. Ya. Jadi dari puluhan korban, apakah memang ada di antara satu yang mendapatkan SK? Yang 32 orang yang kami periksa sampai dengan sekarang belum ada yang menerima SK. Tentang waktu proses punglinya Pak Kajari dari bulan berapa ke bulan berapa? Dilakukan dari bulan Desember 2023 ya sampai dengan saat dilaporkan itu bulan Mei ya, bulan Mei 28 Mei baru terungkapnya ini pun karena beberapa korban ini tidak mendapatkan SK seperti yang dijanjikan, makanya korban ini melapor. Jadi Pak, dari beberapa korban itu apakah sudah ada pernah dimasukkan jadi pegawai? Dari beberapa korban Sempat kerja sempatkah ada dimasukkan yang berhasil masuk kerja di Walon?
Yang kami periksa ini belum. Apakah ada nanti fakta perkembangan penyidikan? Ini kan baru kita periksa 32 orang saksi. Mungkin ada beberapa orang yang kita inventaris, ada sekitar 53 orang yang berkaitan dengan tersangka ini. Satu lagi untuk Ya. pelaku tadi di mana ditemukan? Pelaku Tersangka tadi. tersangka kita panggil secara patut dan datang, kemudian kita lakukan penetapan dan penahanan. Ya. Dengan proses sebenarnya udah panjang proses ini, bagaimana tersangka untuk bisa hadir. Jadi mana ada sekitar 3 bulan kami kemarin ini, bagaimana mengupayakan calon tersangka hadir dulu, karena jadi jangan nanti kita tersangka takutnya DPO. Berapa waktu yang diperlukan kejaksaan untuk melakukan penangkapan ini dari pelaporan? Pelaporan kita mulai penyidikan itu 2 Juli 2004 sampai dengan sekarang 14 Agustus. Kurang 1 bulan setengah ya, 1 bulan setengah untuk sampai dengan kita melakukan penetapan tersangka dan menahan tersangka. Satu lagi. Tersangka ini dia dipanggil udah sebagai saksi atau udah ditetapkan sebagai tersangka dipanggil tadi? Jadi kita panggil sebagai saksi, kemudian setelah lakukan gelar perkara kita tetap sebagai tersangka, kemudian penyidik berpendapat karena dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan bukti dan mengulangi perbuatan lagi, maka dilakukan upaya paksa dengan melakukan penahanan di rutan. Terus satu lagi Pak dari di situ kan yang bisa dekat sama petinggi yang bisa mengeluarkan SK. Apakah yang disebutnya itu sudah diperiksa orangnya atau siapa orangnya? Sampai dengan sekarang ada beberapa yang sudah kita periksa, tapi ini akan berkembang terus ya sesuai dengan kebutuhan hasil penyidikan. Apabila itu nanti memang menyebutkan nama-nama dan ada keterkaitan dengan orang, ya kita akan melakukan panggilan saksi dan melakukan pemeriksaan. Siapa orang itu Pak Kajari yang bisa kita mengeluarkan? Nanti akan kita updatekan, update informasi lebih lanjut. Apa orang rumah sakit pendidikan atau di Kabupaten Pelalawan Pak Kajari? Akan kita ini kan sampai sekarang kita belum bisa menyimpulkan ke sana. Ya nanti akan kita imporkan lebih lanjut. Oke. Dari Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Suara Faktual News mengabarkan.